Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Ahlul Kitab. Pengertian kata Ahlul Kitab disebutkan keberadaan dan definisi lengkapnya di dalam Al-Quran. Makna arti dari kata tersebut merujuk pada komunitas lain selain umat Islam yang juga memiliki kitab suci yang berasal dari Tuhan. Mengutip buku hukum fikih seputar ahli kitab karya Hanif Lutfi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Ahlul Kitab adalah ahli yaitu orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain Al-Quran. Namun begitu Imam Syafi'i memberikan definisi yang lebih sempit lagi yaitu bahwa yang termasuk ahli kitab atau Ahlul Kitab hanyalah pengikut Yahudi, Nasrani dan Bani Israel saja. Ahlul Kitab masuk dalam salah satu kajian fikih yang menyebutkan tentang Ahlul Kitab dalam hal hukum menikahi dan hukum memakan sembelihannya. Secara bahasa, Ahlul Kitab adalah orang yang mempunyai kitab. Berikut adalah pengertian Ahlul Kitab dalam pandangan Islam yang menarik untuk disimak. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan, sembelihan, orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian. Makanan kalian pun halal bagi mereka. Dihalalkan pula mengawini, wanita yang menjaga kehormatan di antara kaum wanita yang beriman dan kaum wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahi mereka, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan mereka gundik-gundik. Dalam ayat tersebut membahas ayat yang menghalalkan sembelihan Ahlul Kitab dan menghalalkan menikahi wanita mereka, Yahudi dan Nasrani. Diketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka sebagai Ahlul Kitab dari sisi kebolehan memakan sembelihan mereka dan menikahi wanita-wanita mereka. Namun begitu, ketentuan tersebut harus dalam ranah syari. Sembelihan Ahlul Kitab yang boleh dimakan harus dengan penyembelihan syariah. Dalam hal ini misalnya tidak boleh memakan sembelihan hewan yang dilarang yakni misalnya memakan babi. Selain itu hewan yang disembelih harus secara benar tidak boleh disetrum, dicekik dan cara terlarang lainnya. Terkait menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab, adalah boleh jika dia wanita yang afifah mastur al-hal, yang tidak melakukan zina. Namun begitu, akan lebih afdol jika wanita yang akan dinikahi adalah seorang muslimah. Surat Al-Bayyinah artinya, bukti yang nyata. Surat Al-Bayyinah adalah surat ke-98 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat Al-Bayyinah bercerita mengenai bercerai-berainya para ahli kitab setelah kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip tafsir Al-Mishbah Jilid 15 karya Muhammad Quraisy Shihab, jumhur ulama menyatakan surat Al-Bayyinah tergolong Madaniyah, lantaran uraiannya terkait para ahli kitab dan sikap mereka terhadap ajaran yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Di mana interaksi antara beliau dan mereka diketahui baru terjadi setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Mulanya surat Al-Bayyinah dinamakan surat Lam Yakunil Ladina Kafaru oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ulama meringkasnya menjadi surat Lam Yakun. Sementara ulama yang menamainya dengan Al-Bayyinah karena diambil dari ayat pertamanya. Dari segi penurunan wahyu, surat Al-Bayyinah berada di urutan ke-101, turun setelah surat At-Talaq dan sebelum surat Al-Hasyr. Demikian dianggap turun pada akhir tahun ketiga atau awal tahun keempat setelah hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jumlah ayatnya sebanyak 8. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 1-8. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab kepada mereka, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Ad yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Menukil pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir Al-Mishbah jilid 15, surat Al-Bayyinah mengemukakan 4 pokok utama. Hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan untuk mengalihkan para ahli kitab dan kaum musyrik dari kesesatan. Karena kebodohan dan ajaran yang tak menentu, ahli kitab tak berselisih mengenai agama mereka. Mereka bertikai setelah datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa bukti kebenaran serta pengetahuan. Ajaran agama terdahulu pada dasarnya sangat jelas dan mudah diketahui, yakni berisikan 1. Menyembah dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah datangnya bukti kepada mereka yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli kitab terpecah belah. Sebagian menjadi kafir yang menutupi kebenaran dan enggan mengikutinya, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Sementara sebagian lain beriman karenanya, dan menjadikan mereka sebaik-baik ciptaan. Pada tafsir Tahlili Kementerian Agama, Kemenak, jilid 15 juga diterangkan intisari surat Al-Bayyinah, yakni pernyataan awal ahli kitab bahwa mereka akan tetap dalam agamanya sampai datang utusan yang dijanjikan kepada mereka. Namun setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian terpisah-pisah. Sebagian beriman, dan sisanya tidak. Padahal beliau merupakan utusan yang dijanjikan dan seperti yang tercantum dalam kitab mereka itu. Yang dijelaskan membawa ajaran kebenaran dan baru, di antaranya penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, beribadah, juga menunaikan zakat. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.